Oleh karena iman, kita bisa berpikir positif. Because of faith, we think positively. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan perikop ini yang menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak bersedia untuk menyembah kepada patung buatan tangan Nebukadnezar, yang hari itu titahkan kepada seluruh rakyat untuk menyembah kepadanya, tetapi ketiga orang muda ini tidak mau menyembah. Sampai pada akhirnya mereka diikat dan dimasukkan ke dalam perapian 7 kali lebih panas menyala. Tetapi ketika mereka dilemparkan ke dalam api, ada 4 sosok yang berjalan-jalan di dalam api. Itu mungkin malaikat Allah yang sudah menjagai mereka. Jadi ketika mereka masuk, diangkat oleh orang-orang Nebukadnezar, justru yang mengangkat itu yang mati duluan karena panasnya. Tapi mereka justru tidak apa-apa. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan nyata di dalam mereka. Lihat betapa sebenarnya iman membuat mereka bisa berpikir positif bahwa Allah akan menolong mereka. Tapi ada satu perkataan yang hebat yang mereka katakan, seandainya Allah pun tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah kepada patung buatan tanganmu. Perhatikan, iman membuat mereka berani, keberanian mereka karena mereka percaya kepada Allah. Kalau kita melihat gelas yang kosong ini, setengah kosong, setengah berisi, Anda di posisi yang mana? Yang melihat gelas ini karena kosongnya lalu berkata, tinggal setengah, atau Anda berkata, oh masih ada setengah. Perkataan itu membuktikan Anda orang yang optimis atau yang pesimis. Siapakah kita ditentukan oleh sikap kita. Kalau kita orang yang optimis, kita akan berani untuk maju sekalipun tantangan di depan terlalu hebat. Tetapi kalau kita orang yang pesimis, belum pun kita maju karena melihat tantangan, kita udah berpikir untuk mundur. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi berbagai tantangan. Dengan iman yang mereka miliki, mereka berani menghadapi semua itu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk selalu berpikir benar dan berpikir positif. Maka saya sering katakan, bacalah firman Tuhan itu. Jangan baca berita, jangan baca atau dengar-dengar tentang hal-hal yang lagi viral. Walaupun tidak salah, tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang paling utama. Yang paling penting, karena firman Tuhan itu bisa memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu mengajar kita. Firman Tuhan itu membawa kita mengerti kalau jalan kita salah. Dan banyak hal untuk mengoreksi hidup kita. Sehingga kita ada dalam kebenaran dan kita bisa berpikir positif. Yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mereka memiliki keberanian. Kalau Anda baca ayat 17 sampai ayat yang ke-18, dikatakan begini, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja." Ayat 18 perhatikan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Jadi keberanian Sadrak, Mesak, Abednego bukan karena dia tahu bahwa dia akan diselamatkan Tuhan. Bukan karena dia tahu bahwa dia pasti tidak akan terbakar dalam api itu. Dia nggak tahu. Tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan, mereka memiliki keberanian. Mereka siap kok resiko untuk mati terpanggang di dalam api yang 7 kali lebih panas. Karena mereka bilang, kalau Tuhan tidak menolong kami pun, Dia nggak akan menyembah kepada dewa buatan tangan dari Nebukadnezar itu. Lihat betapa beraninya orang-orang muda ini menghadapi tantangan itu. Karena mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan.
Ingat ya, saya pernah katakan bahwa mengapa orang-orang Israel itu percaya kepada Tuhan, karena mereka itu perdengarkanlah dalam keluarga mereka firman Tuhan siang dan malam. Perdengarkanlah firman Tuhan, perdengarkanlah kata-kata positif, perdengarkanlah kata-kata yang membangun dalam rumah tanggamu. Jangan bilang, dasar anak brengsek, dasar anak monyet, rugi aku besarin kamu. Dia akan tampil menjadi monyet. Karena kamu sudah memperkatakan tentang monyet. Betapa kita harus berhati-hati terhadap ucapan kita. Karena ucapan itu berkuasa. Orang-orang yang memiliki keberanian tidak melihat apa yang di depannya sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Maka kita teringat dengan peristiwa Kaleb dan Yosua. Ketika bangsa Israel itu dibawa keluar oleh tangan Tuhan melalui kepemimpinan Musa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Jadi memang bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur. Makanya sampai 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ya, kalau Anda ini jalan saja dari Mesir sampai ke Israel sekarang, udah paling lama Anda itu 1,5 bulan jalannya udah begini tuh. Nyampe. Saya sudah berapa kali ke sana dan saya tahu betul perjalanan itu bisa sampai 1,5 bulan. Tapi kenapa Tuhan izinkan muter-muter? Karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur. Jadi ketika mereka sudah di ujung tanah perjanjian itu, mereka semua ngintip. Waktu ngintip, mereka kembali kepada Musa dan berkata, waduh, batalkanlah kita untuk masuk ke tanah itu. Orangnya tinggi besar, mereka adalah orang-orang raksasa, mereka orang-orang kuat. Jangan kita berpikir untuk masuk ke situ. Karena 10 pengintai, ya, yang kebanyakan itu 8 orang berkata, janganlah. Jangan lupa, ada sebuah ungkapan berkata, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, itu kira-kira gitu. Suara terbanyak adalah suaranya Tuhan. Gitu ya. Musa mikir, oh ya, besar-besar. Tapi Kaleb Yosua bilang, oh tidak. Percayalah, Tuhan akan memimpin kita ke sana dan menaklukkan orang-orang itu. Perhatikan, 2 orang inilah yang pada akhirnya diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu. Karena mereka punya keberanian dan iman yang besar. Jadi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, percayalah ketika kita melakukan sesuatu, hendak bertindak, mengambil keputusan, itu tidak mudah. Karena kita sudah melihat duluan di depan kita, ada sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Dan kebanyakan orang tidak berani bertindak atau mengambil keputusan untuk maju oleh karena tantangan yang besar yang mereka lihat itu. Jadi kalau orang-orang yang berani melihat tantangan justru menjadi peluang. Saya dapat ilustrasi bagus sekali begini. Sekali waktu diutuslah 2 orang pergi ke satu daerah di Afrika. Ini dari perusahaan sepatu. Ya. Lalu ketika mereka melihat, waduh, mereka nggak ada yang pakai sepatu nih. Satu lagi melihat, wah iya ya nggak ada yang pakai sepatu nih. Nah, dua-duanya pulang ngelapor sama bos. Bos, nggak mungkin kita bisa menjual produk kita sepatu di sana, nggak ada yang pakai sepatu, bos. Oh gitu ya, oke lah. Tapi satu orang lagi bilang begini, bos, kita punya peluang besar. Di sana orang nggak pada pakai sepatu. Justru itu kita mau jual supaya produk kita pasti laku terjual karena nggak ada yang pakai sepatu. Lihat, dua-duanya diutus ke sana, dua-duanya melihat orang di sana tidak pakai sepatu, tapi mereka pulang, satu melaporkan dengan pesimis, satu lapor dengan optimis. Karena waktu mereka tidak pakai sepatu, nggak mungkin mereka beli sepatu. Yang satu lagi karena mereka tidak pakai sepatu, inilah saatnya mereka pakai sepatu. Jadi semua tergantung dari apa yang kita lihat. Saudara harus ingat, tantangan itu sebenarnya adalah peluang.
Jangan menjadikan tantangan itu menjadi sesuatu yang membuat kita mundur dan tidak berani melangkah. Ya, oke. Jadi kalau Anda lihat anak kecil begini melawan sebesar itu, kita teringat sama Daud. Daud yang berani menghadapi Goliat. Goliat yang sudah mempermalukan Tuhan, mengejek-ejek Tuhan. Dia datang dengan alih-alih, dengan lembing, apa itu? Ya, aku datang dengan nama Tuhan, katanya. Dia tantang. Lalu orang-orang bilang, Ut, lu nggak salah, Ut. Kira-kira begitu ya dalam percakapannya orang-orang Jakarta. Lu nggak salah, Ut. Nggak, gua nggak salah. Kalau begitu daripada lu mati konyol, ini dipakein lah baju apa itu? Baju besi, pakai ketopang begitu, pakai apa alat dulu. Aduh, aku keberatan, dia kan semekot. Aku nggak bisa jalan dengan semua yang kau kenakan. Lepas saja, lepas. Dan Daud hanya mengambil alih-alih. Lihat, karena dia ada dalam pertolongan Tuhan, sekali lempar kena jidatnya, pok, rubuhlah Goliat. Jadi tantangan sebesar apapun seharusnya membuat kita itu sebagai peluang untuk kita bisa maju. Terus next kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Mereka menolak menyembah kepada patung emas yang didirikan raja Sadrak, Mesak, Abednego. Karena satu-satu pribadi yang layak disembah satu-satunya adalah Allah Israel, Yahweh, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak leluhur mereka. Dan mereka tidak mau menyembah kepada siapapun sekalipun mereka dalam tekanan. Itulah yang kita lihat dari ketiga anak muda ini yang sangat berani sekali. Jadi musuh utama iman sebenarnya bukanlah keadaan tidak beriman. Saya ulangi, musuh utama iman sebenarnya bukanlah karena tidak beriman, namun ketakutan dan keraguan dan juga kekhawatiran. Itu musuh kita. Kita semua percaya kepada Tuhan, semua kita beriman. Tapi persoalannya, dengar baik-baik, bukan karena kita tidak beriman, tapi karena kita ada dalam ketakutan. Ketakutan itu yang sering menguasai kita sehingga kita tidak berani melangkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melihat tantangan itu sebagai peluang. Dan jangan pernah gentar sebelum melangkah. Melangkah saja dengan berani. Karena kalau kita kebanyakan mikir, wah kita kan mesti ambil keputusan dengan matang. Kita harus pertimbangkan. Orang yang banyak pertimbangan pada akhirnya tidak mengerjakan. Karena ketakutan-ketakutan yang mereka nanti hadapi. Orang-orang yang punya semangat membaca tanpa mau kalah sebelum berperang, itu orang-orang yang pasti akan melihat peluang-peluang. Nah, kita melihat begitu aja udah merasa nggak mungkin lah, nggak mungkin. Sudah, susah. Ya. Jadi sebenarnya ketakutan itu dan keraguan dan kekhawatiran yang membuat kita sulit untuk bisa maju. Sulit untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan yang besar. Terus next kita lihat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, iman yang kita miliki itu akan menghasilkan mujizat. Kan iman itu kan percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mempercayai bahwa kita akan memiliki. Iman itu seperti itu. Nah, kalau kita punya iman, kita pasti akan mengalami mujizat itu. Ya, saya teringat dengan perjalanan Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dikejar-kejar tentara Firaun tuh. Ketika mereka berjalan, wah mereka menghadapi Laut Tiberau, Laut Kolsum. Matilah mereka. Mati. Ke kiri pasukannya pasti, ke kanan pasukannya pasti di situ. Karena ratusan pasukan mengejar mereka. Mereka cuma punya arah ke atas. Dan ketika Musa mengangkat tangan dengan iman, laut itu terbelah. Ketika kita memiliki iman, iman mendatangkan keberanian.
akhirnya menyatakan mujizat Allah. Allah menyatakan mujizatnya. Ketiga anak muda ini tetap dilempar ke dalam api, Bapak Ibu. Tetap dilempar, bukan berarti Tuhan menghalau ya Nebukadnezar untuk tidak melemparkan mereka, tetap dilempar. Namun mereka tidak mengalami celaka. Nah, ini kan endingnya enak. Tapi kalau Anda lihat murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang lain, yang mereka matinya digergaji, yang kepala ke bawah, yang mati dipenggal lehernya, seperti siapa itu? Yohanes Pembaptis. Wah, itu bukan main-main itu. Itu bukan main-main. Jadi kita juga mesti lihat ending-ending yang gak enak itu menurut kita. Tapi mereka punya keberanian karena apa? Karena iman. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak takut menghadapi tantangan. Mereka tidak takut menghadapi kesulitan. Mereka tetap maju karena mereka percaya akan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dengan iman, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab nothing is impossible. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Saya sudah melihat orang-orang yang memiliki iman dan keberanian bertindak dalam Tuhan. Mereka itu sekarang ada di dalam keadaan-keadaan yang sangat menakjubkan. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Makanya saya bilang sama anak saya Stephen, Bang, kalau dulu papi baik aja, nggak usah suci, baik saja, nggak begini hidup papi sekarang. Karena saya itu startnya itu hampir sama dengan mereka, sama. Di situ mereka serius dalam Tuhan, saya main-main. Makanya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab menulis bahwa jubah, celana, topi dan pakaian, barang-barang yang mereka kenakan waktu mereka diikat dimasukkan ke dalam api itu tidak terbakar sama sekali. Jadi 4 orang yang berjalan-jalan di atas api itu melindungi mereka. Malaikat Allah melindungi mereka. Saudara, mujizat menjadi bagian anak-anak muda tadi yang percaya dengan maksud. Pertama, mereka menyatakan kemuliaan Allah. Kepada mereka lah mereka melihat tangan Tuhan yang hebat. Sehingga orang-orang yang belum percaya menyaksikan perbuatan Tuhan yang. Jadi kalau kita punya iman dan keberanian dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Ya, terus next kita lihat. Dan yang ketiga, kalau kita memiliki iman, maka ada banyak mujizat yang kita alami sehingga itu bisa menjadi kesaksian. Iman Sadrak, Mesak dan Abednego membuat Nebukadnezar itu terperangah. Orang-orang Nebukadnezar itu menjadi terpelongo. Kok ada orang yang dibakar, tidak hangus, tidak terbakar. Ada figur keempat yang mereka lihat selain ketiga pemuda Israel itu. Itulah figur yang saya sebut tadi. Mungkin malaikat Allah yang melindungi mereka. Jadi kalau kita ini punya iman, kita hidup di dalam Tuhan, ada figur yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Itulah Tuhan kita. Entah dia mengutus malaikatnya, entah Allah sendiri, ya, Roh Kudus yang akan memimpin kita, kita pasti akan menjadi kesaksian. Hidup kita pasti akan menjadi kesaksian. Jadi waktu kita bersaksi, kita bukan membuktikan kita orang sakti. Jadi jangan karena kita di dalam Tuhan, kita mau menunjukkan show of force. Kalau Nabi Elia bisa saja dia menantang 450 Nabi Baal. Ayo, kita buktikan Allah mana yang besar. Minta kepada Baalmu untuk turunkan api.
Nggak turun api. Sampai mereka mencakar-cakar badannya berdarah-darah pun mereka buat ritual, nggak turun api. Tapi sekali saja dia meminta kepada Allah, turun api membakar semua. Mengapa Allah lakukan? Karena memang saat itu orang-orang sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Dan Allah harus membuktikan kuasanya. Kita sebagai orang percaya jangan petentengon dalam Tuhan, kita pasti dilindungi, kita pasti akan bisa menaklukkan segala kuasa. Jangan petentengon. Bukankah kalau kita dalam Tuhan, racun pun tidak mempan. Kita minum racun, mati kita. Mati. Bukankah kata firman Tuhan kita akan menginjak kepala ular, kita injak kepala ular, dipatok kita mati. Tuhan tidak membawa kita kepada hal-hal begituan. Supaya hidup kita menjadi kesaksian. Kesaksian kita justru ketika hidup kita menjadi semakin baik, lemah lembut, tidak gampang marah, tidak pendendam, tidak kecewa, gitu ya. Buah-buah roh itu yang kita beragakan, itu yang menjadi kesaksian. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, kita pasti akan memiliki semangat yang berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Another spirit. Jadi seperti Kaleb, Yosua berkata begini, oh tidak, sekalipun mereka besar, sekalipun mereka kuat, Allah kita akan pasti menolong kita. Mari kita maju, mari kita berperang melawan mereka. Itu sebuah another spirit, semangat yang berbeda. Ya, orang dunia pun bisa memiliki semangat yang sama, tetapi mereka tidak punya keyakinan kepada Allah. Bedanya di mana? Orang yang punya keyakinan kepada Allah, kalau mereka kalah, mereka tidak menjadi orang yang kecewa, bahkan mungkin mereka menjadi putus asa. Bisa saja mereka bunuh diri. Oh, dalam Tuhan tidak mungkin begitu. Orang dalam Tuhan pun bisa kalah. Orang dalam Tuhan pun bisa kecewa, bisa. Siapa sih manusia yang kalau menghadapi persoalan-persoalan terus gak selesai-selesai, mereka gak kecewa? Gak mungkin. Saya percaya tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, dari ditabiskan menjadi raja, untuk betul-betul diangkat menjadi raja, itu butuh 12 tahun. Saya percaya dalam pengejaran Saul membunuh dia, Daud pernah pasti kecewa. Orang dia pernah pura-pura gila kok ketakutan. Abraham 25 tahun untuk menantikan janji Allah. Allah yang janji, bukan dia yang minta loh. Nanti keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut banyaknya. Udah tua, udah peot gak nongol-nongol. Saya percaya Abraham pun pernah kecewa dan mempertanyakan itu. Mungkin Alkitab tidak menuliskan, tapi mereka pasti alami. Yusuf yang dalam perjalanannya selalu masuk dalam peristiwa konflik. Saya percaya Yusuf juga pasti pernah kecewa. Tetapi mereka tetap bangkit dan bersemangat. Kekecewaan itu manusiawi. Manusiawi lah. Tapi jangan pernah kita putus asa sampai kita gagal untuk terus melangkah. Ya, oke. Karena kalau Anda baca dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat, berbunyi demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan. Punya roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Bukan hanya sekedar semangat pantang menyerah, tapi spirit of excellence itu adalah membuat dia sungguh-sungguh bisa dipercayai. Daniel yang tetap menjadi Perdana Menteri, walaupun rajanya ganti 4 kali. Karena apa? Daniel memiliki spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Bukan cuma sekedar pantang menyerah, bukan sekedar mudah kecewa, tapi dia punya semangat karena dia percaya Allah yang dia layani adalah Allah yang pasti memberkati. Mari kita memiliki spirit of excellence itu. Supaya kita tidak gampang menyerah. Ya. Waktu saya persiapkan khotbah ini, saya juga belajar banyak.
Dan Tuhan juga negur saya. Negur saya. Jadi jangan Anda pikir ini khotbah ke sana. Sebelum ke sana udah begini dulu saya digebukin Tuhan. Waktu persiapan kan saya sebenarnya, oh ya saya begitu ya. Oh ya saya begitu ya. Ya kalau pengkhotbah yang ngerti, ada pengkhotbah yang ini buat lu bukan buat gua gitu, nggak tahu dah itu pengkhotbah apa itu. Kalau saya itu ya berkhotbah, tapi saya dihajar Tuhan juga. Jadi Tuhan bilang gini kan, lihat betapa kau sering mengeluh. Lihat mereka dimasukkan ke dalam konflik yang begitu sangat menakutkan. Keadaan-keadaan yang mengerikan. Mereka nggak ngeluh. Ya walaupun saya katakan bisa saja ngeluh ya. Walaupun Alkitab nggak nulis. Karena ngeluh itu manusiawi loh. Oh saya sih nggak mau ngeluh, saya kuat. Jangan kayak orang nggak hidup beneran lah. Ya, nggak mungkin. Semua kita pasti pernah. Capek. Ada keluhan itu pasti. Ya, sekian tahun kerja nggak naik jabatan, amang tahe, kan gitu. Udah kita buat banyak segala macam, kita nggak dipedulikan. Oh Tuhan, pastilah. Tapi jangan keluhan itu membuat itu merasuki jiwa kita sehingga kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun. Hidup ini masih berjalan. Kita nggak tahu 3-5 hari ke depan bagaimana dengan kita. Kita nggak tahu. Karena mujizat masih ada. Ya kan? September kan masih lama. Masih ada Juli, Agustus. 2 bulan ini kalau kita serius dalam Tuhan, jangankan 2 bulan. Nggak sampai sepersekian detik Tuhan bisa ubah semua. Ya, jadi miliki spirit of excellence yang tidak mudah menyerah. Pengakuan bahwa ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego adalah hamba Allah yang maha tinggi, ini Nebukadnezar ngomong loh. Menunjukkan betapa kagumnya Nebukadnezar kepada pribadi yang mereka sembah. Akhirnya yang mereka kagumi itu bukan Sadrak, Mesak, Abednego, tapi Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percayai, Allah yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Jadi hidup kita dalam Tuhan itu akan memberikan kesaksian di mana Tuhan lain dipermuliakan. Dan hidup kita akan menginspirasi orang datang kepada Tuhan. Maka iman sejati akan memberikan kesempatan untuk bersaksi dan menuntun orang lain datang kepada Tuhan. Coba kalau saya misalkan hidupnya yang susah gitu ya, tiba-tiba saya diberkati Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu terobosan yang luar biasa. Mereka tahu betapa saya orang yang serius dalam Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan. Orang akan kagum kepada luar biasa ya Tuhan ya. Gitu. Bukan luar biasa ya kamu, bukan. Luar biasa ya Tuhan menolong engkau. Jadi mari kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan. Supaya kita memiliki terobosan sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Usiaku 56 tahun untuk melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Kasih panjang. Kalaulah Tuhan kasih usia saya 75 tahun lah. Katakan ya, kalau boleh nawar, kalau enggak juga gak apa-apa. Misalkan Tuhan mau panggil usia 70 juga boleh. 65 juga boleh, gak apa-apa. Ya. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Tapi untung yang ini pada gak mau kan? Aneh, orang Kristen memang aneh. Ya. Dipanggil Tuhan, pada sedih. Lucu ya? Kita ini orang aneh loh sebenarnya loh. Kalau Anda takut mati, sebenarnya Anda tuh semua orang aneh. Gak capek mikirin itu, gak capek saya ngadapin itu, karena di sana tidak ada ratap tangis kertak gigi, di sana cuma ada hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang mulia. Kok gak mau pulang sih? Jadi Anda bersyukur loh punya pendeta, pernah kuliah di sekolah yang
Protestan yang karismatik. Jadi berpikirnya itu komprehensif. Nggak ngerok aja tiap ibadah jatuh-jatuhin orang, tumbang-tumbangin orang. Nggak ngopo, nggak jelas juga itu. Nggak ngerti saya. Tiap ibadah kok cuma ngejatuhin orang. Pentingnya apa gitu? Ya. Jadi saya masih punya kesempatan. Kalau usia saya 75 tahun, 56 masih ada 20 tahun kurang sedikit. Di situ saya akan menjadi semakin kuat. Melihat karya Tuhan yang hebat. Ya. Paling tidak saya bisa mempersiapkan anak saya untuk menjadi salah satu yang mungkin Tuhan pakai dengan hebat. Kita masih punya kesempatan. Ya. Maju. Gak usah takut. Kali Tuhan kita masih punya kesempatan. Bapak jauh lebih muda dari saya. Berapa usia Bapak? Aduh, masih jauh. Seusia Bapak saya masih melalang buana kesana kemari. Benar. Seusia Bapak saya pergi-pergi terus gak pernah di tempat. Keluar negeri, keluar kota. Hampir seluruh Indonesia udah saya jalani. Masih panjang waktu. Nih 116 tahun mau ngambil S2 lagi. Kenapa ibu ketawa? Jangan ngeledek. Suamimu masih punya peluang. Ya, masih 44 tahun. Tunggu waktunya. Dorong aja dia untuk semakin cinta Tuhan, itu aja. Kuncinya itu. Doa. Doa itu jangan disepelekan. Doa itu penting. Jadi doa itu masih berkuasa sampai sekarang. Doa itu masih punya sangat pengaruh kekuatan bagi kita yang percaya sama Tuhan. Sudahlah, kita berdoa saja. Sambil terus kita melangkah mengerjakan bagian kita dengan baik. Nanti percayalah, tangan Tuhan akan berperkara dahsyat bagi kita semua.